Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Rosalia Hida Jenny. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1, NIM 241011115. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertemuan ke-6 tentang struktur sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan dan organisasi yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat, termaksud status, peran, kelas, kelompok, institusi, norma, dan nilai. Struktur sosial memiliki 6 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Status sosial, posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang menentukan hak dan tanggung jawabnya. Contohnya, mahasiswa di universitas memiliki status belajar dan mengikuti perkuliahan, sementara dosen memiliki status mengajar dan membimbing. 2. Peran sosial, perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Contohnya, peran dokter adalah memeriksa dan merawat pasien, sementara peran polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Kelas sosial, pengelompokan masyarakat berdasarkan faktor ekonomi, kekuasaan, dan pendidikan. Contohnya, kelas atas terdiri dari pengusaha sukses atau pejabat, kelas menengah mencakup pegawai kantoran dan profesional, dan kelas bawah terdiri dari buruh atau pekerja dengan pendapatan rendah. 4. Kelompok sosial, sekelompok orang yang berinteraksi secara teratur dan memiliki identitas bersama. Contohnya, kelompok keluarga sebagai unit inti dalam masyarakat, tim sepak bola sebagai kelompok sosial informal yang berbasis hobi, atau komunitas lingkungan yang menjaga kebersihan daerah. 5. Institusi sosial, lembaga yang mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek tertentu. Contohnya, sekolah sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan pengetahuan, gereja sebagai institusi agama yang memberikan bimbingan rohani, dan pemerintah sebagai institusi yang membuat aturan dan menjalankan hukum. 6. Norma dan nilai sosial. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku, sedangkan nilai adalah prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya, norma berpakaian sopan saat menghadiri acara resmi, dan nilai gotong royong yang mengajarkan pentingnya saling membantu dalam masyarakat. Fungsi struktur sosial. 1. Mengatur interaksi. Struktur sosial menciptakan kerangka bagaimana individu berhubungan satu sama lain. Contohnya, seseorang di keluarga tahu perannya sebagai anak yang harus menghormati orang tuanya. 2. Menjaga keteraturan dan stabilitas. Membantu menciptakan ketertiban sosial dengan pola peran dan hubungan yang jelas. Contohnya, guru mengajar siswa di kelas, sedangkan siswa mengikuti pelajaran sesuai dengan perannya, menjaga keteraturan di sekolah. 3. Mempermudah solidaritas, menjadi media bagi individu untuk belajar tentang peran dan aturan masyarakat. Contohnya, sekolah mengajarkan bagaimana berperilaku dalam kehidupan sosial dan menjadi warga negara yang baik. 4. Menentukan akses ke sumber daya. Struktur sosial mengatur bagaimana kekuasaan dan sumber daya dibagi. Contohnya, orang kaya mungkin memiliki akses lebih mudah ke pendidikan berkualitas, sedangkan orang miskin memiliki akses terbatas. 5. Mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Membantu individu merasa bagian dari masyarakat yang memberi mereka peran. Contohnya, seorang pemimpin komunitas merasa dihargai dan berperan penting dalam menjaga harmoni lingkungannya. 6. Menggapai perubahan sosial. Memungkinkan masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, ekonomi, dan nilai budaya. Contohnya, perusahaan teknologi berkembang karena perubahan permintaan pasar digital, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengubah struktur ekonomi. Jenis-jenis struktur ekonomi. 1. Struktur formal, terorganisir secara resmi dengan aturan yang jelas. Contoh, perusahaan yang memiliki hierarki mulai dari direktur hingga menjadi karyawan biasa.
2. Struktur informal, tidak tertulis, muncul dari hubungan sosial spontan. Contohnya, kelompok teman sebaya di sekolah yang saling membantu belajar. Struktur sosial adalah kerangka yang mengatur interaksi sosial dan membagi peran serta sumber daya, menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. 1. Lapisan sosial. Pembagian masyarakat ke dalam kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, kekuasaan, dan prestishe. Ciri-cirinya: A. Hierarkis, terdapat strata yang lebih tinggi atau kelas atas dan lebih rendah atau kelas bawah. B. Berbeda dalam akses, setiap lapisan memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya, hak, dan peluang. C. Tersusun, masyarakat memiliki beberapa lapisan yang berbeda-beda. Contohnya, kelas atas, pengusaha besar yang memiliki kekayaan dan pengaruh besar seperti pemilik perusahaan multinasional. B. Kelas menengah, seseorang profesional seperti dokter atau pengacara yang memiliki pendapatan baik dan pendidikan tinggi. C. Kelas bawah, pekerjaan kasar yang bekerja sebagai buruh harian dengan pendapatan rendah dan akses terbatas ke layanan kesehatan atau pendidikan. 2. Stratifikasi. Stratifikasi sosial, sistem pengelompokan masyarakat yang menciptakan hierarki berdasarkan kekayaan, prestishe, dan kekuasaan. Jenis-jenis stratifikasi. A. Ekonomi, pembagian antara orang kaya dan miskin. Contohnya, seorang miliarder dibandingkan dengan seorang pengangguran. B. Sosial, berdasarkan prestishe atau status. Contohnya, dokter yang dianggap memiliki status lebih tinggi dibandingkan pekerja pabrik. C. Politik, berdasarkan kekuasaan politik. Contohnya, pejabat pemerintah memiliki kekuasaan lebih dibandingkan warga biasa. D. Gender, pembagian peran antara pria dan wanita. Contohnya, di beberapa masyarakat, pria memiliki lebih banyak hak atau akses daripada wanita. Teori stratifikasi. Teori fungsi. Stratifikasi memotivasi individu untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Misalnya, seorang anak dari keluarga menengah berusaha keras untuk menjadi seseorang pengusaha sukses. Teori konflik. Stratifikasi menyebabkan ketidakadilan seperti pekerjaan yang dieksploitasi oleh pemilik modal. 3. Mobilitas sosial, perpindahan individu dalam hierarki sosial. Jenis-jenis mobilitas. Mobilitas vertikal. A. Naik, seorang karyawan rendah yang bekerja keras dan kemudian menjadi manajer. B. Turun, seorang pengusaha sukses yang mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Mobilitas horizontal, perpindahan posisi dalam lapisan yang sama. Contohnya, seorang guru yang berpindah mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain, tetapi tetap dalam status yang sama. Faktor yang mempengaruhi. A. Pendidikan. Pendidikan tinggi dapat membantu individu menaikkan status sosial, seperti lulusan universitas menjadi seorang dokter. B. Ekonomi. Krisis ekonomi dapat menurunkan status sosial, misalnya orang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. C. Keluarga dan jaringan sosial. Dukungan keluarga bisa membantu seseorang meraih pekerjaan. D. Kebijakan sosial. Program pemerintahan seperti beasiswa pendidikan bisa meningkatkan mobilitas seseorang bagi orang miskin. Kesimpulannya, lapisan sosial, stratifikasi, dan mobilitas sosial menggambarkan bagaimana masyarakat terstruktur dan memungkinkan perpindahan posisi individu dalam hierarki sosial. Memahami konsep-konsep ini membantu kita memahami dinamika kekuasaan, kekayaan, dan peluang dalam masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.